Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Aprilia Niktias dengan nomor NIM 8592844217, mahasiswa Universitas Terbuka semester 7, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pertama, mari kita pahami makna pilar dalam pendidikan. Secara sederhana, pilar adalah tiang penyangga atau dasar yang membuat sebuah bangunan menjadi kokoh, berdiri tegak, dan tidak mudah runtuh terkena goncangan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti nilai-nilai, prinsip, dan landasan filosofis yang menjadi fondasi seluruh sistem pendidikan kita. Pilar inilah yang menjadi acuan arah, tujuan, dan cara kita mendidik. Tanpa pilar yang jelas dan kuat, pendidik hanya menjadi serangkaian kegiatan mengajar dan belajar tanpa makna, mudah berubah arah, tidak mampu menjawab tantangan zaman termasuk pesatnya kemajuan teknologi digital saat ini. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di Indonesia, pilar pendidikan yang menjadi jiwa dan dasar hukum pendidikan nasional adalah pemikiran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang dirangkum dalam 3 semboyan emas. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi contoh. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidik, guru, atau orang tua harus menjadi teladan yang nyata. Kata-kata nasihat saja tidak cukup. Perilaku, sikap, dan karakter pendidiklah yang akan ditiru dan menjadi acuan peserta didik. Yang kedua, ing madia mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Pendidik tidak boleh memosisikan diri hanya sebagai pengajar yang berdiri di depan dan memberi perintah, melainkan harus hadir di tengah-tengah peserta didik, menjadi pendamping, sahabat, serta pembangkit motivasi, semangat, dan kreativitas agar siswa mau dan senang belajar. Semboyan yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Ketika peserta didik sudah mulai mampu berjalan sendiri, pendidik mundur ke belakang, memberikan kebebasan untuk berkarya dan berekspresi, namun tetap mengawasi, mengarahkan, dan mendorong agar potensi siswa berkembang secara maksimal dan benar arahnya. Ketiga prinsip ini merupakan satu kesatuan yang utuh, menjadi teladan, membangun semangat, dan memberi dorongan kemandirian. 3. Analisis relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang kita masuk ke analisis utama. Bagaimana relevansi dan tantangan ketiga prinsip diterapkan di era digital? Mari kita simak bersama. Dunia kini berubah drastis atau berubah total dengan hadirnya internet, media sosial, dan teknologi informasi. Metode belajar berubah dari tatap muka menjadi pembelajaran daring. Akses informasi menjadi tak terbatas dan interaksi banyak terjadi lewat layar. Mari kita bahas satu persatu kaitannya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo di ruang digital. Relevansinya lebih penting dari sebelumnya. Dulu, siswa hanya mencontek guru di kelas. Sekarang, siswa terpapar jutaan konten, toko, dan gaya hidup yang elit di media sosial. Guru dan orang tua harus menjadi teladan, tidak hanya saat bertemu langsung, tapi juga di dunia maya. Contoh dan tantangannya. Bagaimana guru berkomunikasi melalui WhatsApp, cara membagikan informasi, atau cara beretika di media sosial. Semuanya menjadi contoh bagi siswa.
Tantangannya, jika pendidik tidak melek digital atau berperilaku buruk di media sosial, maka siswa akan bingung mencari teladan yang benar. Prinsip ini mengingatkan kita, etika dan sopan santun di dunia maya sama pentingnya di dunia nyata. Yang kedua, ing media mangun karso dalam pembelajaran daring. Relevansinya sangat krusial. Tantangan terbesar pembelajaran daring adalah rasa sepi dan bosan dan hilangnya semangat belajar siswa karena merasa hanya berhadapan dengan materi atau gawi. Contoh dan tantangannya, guru tidak boleh hanya mengirimkan tugas lalu selesai. Prinsip di tengah membangun semangat, menuntut guru untuk hadir aktif, membuat diskusi menarik, menggunakan media pembelajaran yang interaktif, dan menjaga hubungan emosional dengan siswa meski lewat layar. Teknologi hanya alat, tapi kemampuan guru membangun semangat itulah yang membuat pembelajaran tetap berarti. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, literasi digital dan pembentukan karakter. Relevansinya, ini adalah jawaban utama menghadapi arus informasi yang deras. Di era digital, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Siswa bisa mencari apa saja di internet. Contoh dan tantangan. Tugas pendidikan kini bergeser menjadi fasilitator. Kita ada di belakang mengajarkan siswa cara berpikir kritis. Mana informasi benar dan mana hoaks. Mana konten bermanfaat dan mana berbahaya. Kita memberi kebebasan bereksplorasi, tetapi tetap mengarahkan agar karakter siswa kuat, tidak mudah terpengaruh hal negatif. Berani menolak perundung siber dan tetap menjunjung nilai luhur. Di sini, prinsip ini menjadi dasar pembentukan literasi digital dan karakter yang sangat dibutuhkan saat ini. Bagian keempat, refleksi, menjawab persoalan pendidikan nasional. Sebagai refleksi penutup, saya sebagai mahasiswa tahu pendidikan nasional kita saat ini menghadapi banyak masalah. Mulai dari rendahnya karakter siswa, ketidaksiapan. Yang keempat, refleksi, menjawab persoalan pendidikan nasional. Sebagai refleksi penutup, saya sebagai mahasiswa tahu pendidikan nasional kita saat ini menghadapi banyak masalah. Mulai dari rendahnya karakter siswa, ketidaksiapan menghadapi teknologi, hingga kesenjangan kualitas pendidikan. Jawaban dari masalah-masalah itu sebenarnya sudah ada dalam pilar-pilar Ki Hajar Dewantara. Teknologi akan terus berubah, metode belajar akan canggih, tetapi fondasi pendidikan tidak boleh bergeser. Jika kita mampu menerapkan Ingarso Sung Tulodo sebagai teladan di dunia nyata maupun digital, Ing Madya Mangun Karso untuk terus membangun semangat dan kreativitas, serta Tutwuri Handayani untuk mendorong kemandirian yang bertanggung jawab, maka pendidikan kita tidak hanya mencetak generasi yang pintar teknologi, tetapi juga generasi yang berkarakter, beradab, dan mampu memajukan bangsa. Demikian pemaparan saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih.